Ladies and gentlemen, today we will presenting Solar Learn to Earn. Kami dari SMA 2 Cibinong. Hari ini kami akan mempresentasikan banyak sekali fakta. Next, Gen Z. Seperti yang kita tahu, Gen Z adalah generasi yang serba instan, inginnya instan. Dilansir dari Tirto, 86,21% siswa mengerjakan tugas menggunakan bantuan AI. Bahkan masalahnya, mereka hanya mengcopy dan mempaste jawaban tersebut ke lembar kerja mereka. Bahkan seringkali mereka tidak membacanya sama sekali. Selain itu, siswa tidak dapat fokus terlalu lama. Dilansir dari Wikipedia, siswa hanya dapat fokus rata-rata dalam waktu 6 menit saja. Dan kami, para guru, mendengar semua sinyal darurat itu. Studi yang dilakukan oleh Ramadona dan Bila pada tahun 2025 membuktikan bahwa lebih dari 40% guru merasa terbebani oleh kegiatan administratif atau pekerjaan administratif, sehingga membuat mereka tidak maksimal dalam proses belajar mengajar. Next. Inilah masalah utama kita. Sebuah krisis ganda di mana siswa yang ingin instan dan guru yang merasa kelelahan. Kami di sini datang tidak untuk memberikan banyak ide rumit, tapi kami datang dengan satu solusi terintegrasi yang fokus, cerdas, berkelanjutan. Next. Daripada hanya copy paste daripada AI, kami Solvice hadir sebagai jawaban. Kami tidak hanya memberikan jawaban, tapi juga memberikan solusi dan juga bimbingan secara nyata. Saat ini kami memiliki 3 aspek utama. Yang pertama adalah contextual grounding. Saat ini AI generatif sering sekali bias jawabannya. Maka dari itu kami memiliki solusinya. Yaitu teman-teman dapat melihat di sini, kami ingin menginput kepada murid-murid untuk menginput topik pembelajaran mereka, sehingga hasil jawaban itu pasti sesuai dengan materi yang diajarkan. Next. Selain itu, kami memiliki arsitektur kedua, yaitu logical decomposition melalui widget ini, di mana kami memiliki 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah tahapan ekstraksi. Setiap PDF yang mereka berikan dan juga setiap dari soal yang mereka berikan itu akan terekstrak dengan OCR. Selain itu, memasuki tahap kedua adalah konseptualisasi, di mana AI tersebut akan melakukan widget ini, sehingga antara satu AI dan AI lain itu pasti akan terintegrasi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah sintesis. AI tersebut pasti akan memiliki langkah-langkah yang konferen dan juga langkah-langkah yang konkret. Next. Berikut adalah hasil outputnya. Di sini teman-teman dapat melihat ada jawaban detail, ada ekstrak pertanyaan, ada penjelasan soal, ada tips pembelajaran. Next. Dan yang terakhir adalah AI chatbot. Apabila teman-teman mengikuti pembelajaran secara saya tidak mengerti nih, maka teman-teman bisa bertanya kepada AI chatbot. Di sisi lain, untuk memotivasi kembali anak-anak, di sini kami memiliki solusinya, yaitu setiap jawaban kami akan berikan XP point. XP point tersebut dapat ditukarkan menjadi voucher di kantin, sehingga anak-anak dapat termotivasi kembali. Next. Pendekatan rekayasa yang sama untuk memberdayakan guru. Interactive Learning Designer bukan sekedar generator ide. Ini adalah tool bantu desain kurikulum. Berikut cara kerja mesinnya. Pertama, pedagogical scaffolding. Guru akan menginput jenjang kelas, level pelajar, dan berbagai hal input lainnya sebagai data untuk membangun sebuah prompt yang menginstruksikan foundation model untuk bertindak sebagai ahli kurikulum. 2. Creative Synthesis Chain untuk alur yang koheren. Kami menggunakan prompt chaining untuk menghasilkan lesson plan yang utuh. Pertama, widget ice breaking untuk menghasilkan ide pembuka. Next. Outputnya menginformasikan core activity untuk menghasilkan kegiatan inti yang utama. Next. Selanjutnya, widget strategies in learning and visual aids untuk merancang strategi dalam pembelajaran dan alat bantu visual. Next.
3. Real-time iteration dengan session context chatbot. Untuk memastikan kelayakan penggunaan di dunia nyata, kami mengintegrasikan widget chatbot. Jika guru ingin memodifikasi rancangan pembelajaran yang sudah jadi, mereka cukup memberitahu chatbot untuk mengubahnya. Kami berhasil menimbulkan ekosistem yang saling mutualisme. Kami di sini memiliki target yang jelas, siswa SMA yang haus akan tantangan dan guru yang siap menjadi pahlawan. Dewan juri yang kami hormati, ini adalah bentuk manifesto kami. Kami di sini tidak hanya menyelesaikan PR, kami juga mengobarkan kembali semangat murid-murid. Kami mengubah ruang kelas menjadi panggung petualangan. Dan kami membentuk ekosistem pendidikan menjadi lebih interaktif dan berkelanjutan. Terima kasih. Teman-teman sekolah menarik sekali ada aplikasi untuk studinya dan juga ada yang kita lihat yang tampilnya. Pertanyaan saya adalah untuk kendala apa sih yang paling sulit ketika teman-teman mengerjakan ini? Dan apakah ada akhirnya fitur yang teman-teman bisa oke ini nggak dikerjakan nih karena kesulitan teknikal yang teman-teman hadapi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan sistem gamifikasinya ini juga menarik sekali. Apa yang membuat teman-teman berpikir untuk menambahkan gamifikasi di dalam fiturnya, dan apakah realisasinya itu sebetulnya sudah dilaksanakan atau ini masih dalam lebih ke ideation saja? Dua pertanyaan, terima kasih. Oke, jadi izin menjawab. Jadi jika diberi kesempatan lebih lanjut, mungkin kami pertama-tama akan membuat website terlebih dahulu untuk mencapai minimum viable product atau MVP. Lalu karena pembuatan aplikasi yang sangat lama, makanya kami buat website terlebih dahulu. Dan untuk integrasinya, kami juga sudah mencoba tadi bentrok ya, tapi di mana? Makanya kami mencoba Amazon Paterno. Tapi kalau misalkan itu kami akan menggunakannya dengan API Gateway yang kami gunakan dari foundation dari Amazon Paterno itu Amazon Novapro. Saya lihat teman-teman cukup enjoy gitu, makanya kemudian hari ini tampaknya semangat sekali. Pertanyaan singkat dari saya berkaitan dengan AI prototype yang sudah dibuat. Apakah prototype ini kembali lagi sudah diuji cobakan kepada para siswa dan para guru? Dan kemudian bagaimana tingkat keberhasilan dari proses uji coba yang dilakukan? Baik, terima kasih kepada Bapak dan Guru. Di sini kami ingin begitu jauh. Untuk AI solver saya, kami terlebih lagi saya dan teman-teman itu sempat mencoba. Kami kadang-kala itu mengerjakan PR kami menggunakan solver saya ini, dan alhamdulillahnya hampir sekitar, kami belum memiliki data konkret, tapi sekitar 80%-an itu AI-nya jawabnya dengan sangat benar, sehingga nilai kami pada saat menjawab soal itu juga benar. Pertanyaan pertama, saya masih nggak nangkap, boleh dijelasin tentang mencegah siswa melakukan copy paste itu di mana aplikasinya bisa membantu dan di mana logiknya. Terus yang kedua, saya pengen tahu pada saat proses pembuatan Anda ini sudah menggunakan model apa aja, dan karena model di Bedrock atau di Paterno kan banyaknya bisa dipilih ya. Terus kenapa akhirnya memilih model yang terakhir? Baik, izin menjawab untuk pertanyaan pertama, bagaimana logiknya siswa tidak dapat men-copy paste. Cuma di sini seperti kita pahami, siswa itu terlalu banyak mencontek bahkan tidak membaca sama sekali. Maka dari itu kami hadir di sini untuk menjadi teman belajar, bukan sekedar memberikan jawaban, tapi memberikan cara untuk mengerjakan sesuatu itu. Misalkan mereka diberikan tugas, diberikan sesuatu hal untuk melakukan A, mereka akan dibimbing oleh kami untuk mengerjakan itu sampai selesai. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Baik, izin menambahkan Pak. Jadi untuk AI kami sendiri itu membantu step by step. Istilahnya kalau kita ini sebagai tour guide dari suatu perjalanan. Jadi AI kami ini membimbing untuk siswa dan siswi yang menggunakan aplikasi atau platform kami itu untuk sampai di tujuannya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kami sendiri ini seperti menuntun mereka dengan memberikan cara-cara, memberikan penjelasan secara mendetail mengenai